Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Jadi saat ini, karena kondisi yang kurang optimal dari lini depan Nerazzurri lainnya, Korea kemungkinan akan menjadi kandidat terkuat menjadi starter di partai pertama melawan Genoa. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Ketika video ini gue buat hari Minggu, Inter belum bertanding melawan Chelsea, lagi persiapan menjelang pertandingan. Dan menurut Simone Tokna, salah satu jurnalis Calcio, dia bilang begini: Lautaro Martinez yang baru saja bergabung ke pemusatan latihan dan Hakan Calhanoglu yang mengalami kelelahan tidak akan berangkat ke London untuk uji coba pramusim yang terakhir Inter melawan Chelsea. Sedangkan menurut media FC Internews, mereka mengatakan Hakan Calhanoglu diragukan bisa menghadapi Chelsea di laga pramusim terakhir Inter karena beban latihan yang terlalu berat. Inzaghi akan memutuskan apakah akan membawa sang pemain ke London atau tidak. Hari ini sang kapten Turki masih berlatih secara terpisah dari grup. Aduh teman-teman, berhubung ini sudah laga terakhir ya untuk uji coba pramusim, jadi semoga Inzaghi dapat memanfaatkan uji coba ini tidak hanya untuk mengembalikan kebugaran, tetapi juga untuk meningkatkan moral para pemain sekaligus untuk mematangkan strategi Inzaghi Ball. Tetapi satu hal yang pasti teman-teman, di laga uji coba yang terakhir ini, termasuk menjelang Liga Italia yang sebenarnya dimulai di minggu depan, Inter sangat krisis untuk lini depan ya. Kalau dilihat-lihat dari komposisi striker kita saat ini, misalkan nih Lautaro Martinez, penyerang terbaik kita, waduh, dia baru saja bergabung di pemusatan latihan, dia datang paling terakhir, sehingga dari sisi kebugaran maupun dari sisi teknis, dia pasti paling jauh lah dari level sempurna. Begitu juga dengan Marcus Thuram, dia datang ke pemusatan latihan tidak jauh sebelum Lautaro Martinez, jadi paling dia ya lebih baik sedikit lah, sekitar 20-30%. Sedangkan untuk striker kita yang paling bugar, paling on fire selama pramusim, yaitu Mahdi Taremi, malah mengalami cedera ya menjelang partai lawan Al Ittihad di uji coba terakhir kita kemarin. Wah, ini pukulan yang sangat telak. Lalu dua striker kita lainnya, Arnaud Taufik dan Korea, notabene mereka berdua tidak masuk dalam rencana Inzaghi di musim ini. Walaupun sejauh ini selama pemusatan latihan, selama laga uji coba, Inzaghi tetap mencoba memaksimalkan kedua pemain tersebut. Tetapi ya nggak bisa diharapkan lah menurut gua. Terlebih ini Arnaud Taufik juga mengalami cedera teman-teman. Artinya satu-satunya striker kita saat ini yang paling bugar, yang paling siap untuk tampil adalah Joaquin Correa teman-teman. Dan bahkan Joaquin Correa ini teman-teman, hitungannya dia ikut pemusatan latihan sejak hari pertama loh, sejak day one. Dan selama laga uji coba juga selalu diturunkan oleh Inzaghi sebagai starter. Jadi seharusnya dari sisi mental, fisik maupun teknik, Joaquin Correa adalah striker kita yang paling siap untuk tampil. Oleh karenanya, ini menurut media Corriere dello Sport, mereka mengatakan Joaquin Correa berpeluang besar menjadi starter dalam pertandingan Serie A pertama Inter melawan Genoa. Aduh, ya walaupun performa dia buruk selama selama pramusim, tapi mau gimana lagi? Kalau kata pepatah ya teman-teman, the best ability is availability. Jadi skill terbaik, kemampuan terbaik dari seorang pemain adalah ketersediaan dia untuk tampil setiap saat. Hitungannya menyedihkan sih teman-teman. Gosip bursa transfer, kita ngerekrut Dybala, Chiesa, Gudmundsson ya. Ujung-ujungnya starter kita dilawan Genoa malah Joaquin Correa. Nasib, oaktri. Dan untuk perkembangan situasi Mercato, Joaquin Correa dan Arnaud Taufik teman-teman, dua striker yang sebetulnya tidak masuk dalam rencana Inzaghi. Ini Corriere dello Sport dan Gazzetta memberikan update terakhir. Untuk Corriere dello Sport mengatakan Joaquin Correa telah menolak Estudiantes. Dia ingin tetap bermain di Eropa, oleh karenanya dia menunggu tawaran lainnya dan tidak ingin bermain di negara asalnya. Banyak gaya. Lalu ini media FC Internews, mereka ngomong begini teman-teman.
Kini diketahui bahwa Joaquin Correa tidak masuk dalam rencana masa depan Inter. Namun sang penyerang menolak untuk kembali ke negara asalnya, Argentina, sebagai pelabuhan berikutnya. Jadi saat ini, karena kondisi yang kurang optimal dari lini depan Nerazzurri lainnya, Korea kemungkinan akan menjadi kandidat terkuat menjadi starter di partai pertama melawan Genoa. Lalu di sini FC Internews mengatakan Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan Mehdi Taremi memiliki tempatnya di tim dan kita tidak perlu menjelaskan alasannya. Situasi berbeda dialami oleh Joaquin Correa dan Marco Arnautovic yang kondisinya jauh lebih kontroversial. Penyerang asal Argentina, Correa, bermain penuh selama pramusim sebagai starter dan merupakan kandidat kuat untuk tampil sejak awal di partai lawan Genoa 17 Agustus nanti. Namun terlepas dari apa yang terjadi di Ferraris nanti di partai lawan Genoa, baik atau buruk penampilan Korea, dia tetap tidak akan masuk dalam rencana Inzaghi. Solusi menjual sang pemain akan terus dicari sampai dengan detik terakhir. Mantan pemain Lazio tersebut lebih memilih untuk bertahan di Eropa, sehingga dia menolak tawaran dari legenda Argentina Veron untuk bermain di Estudiantes. Nyebelin Korea. Lalu untuk terkait update Arnautovic teman-teman, ini ada dari La Gazzetta ya. Dia mengatakan bahwa dibutuhkan tawaran menarik bagi Arnautovic untuk mau meninggalkan Inter pada bursa transfer musim ini. Aduh, nggak kalah banyak gayanya. Lalu Gazzetta juga mengatakan bahwa setelah berdiskusi dengan klub, Marco Arnautovic telah menerima peran sebagai striker keempat musim ini. Kepergian dia di jendela bursa transfer akan kecil kemungkinan terjadi kecuali terdapat tawaran kejutan di menit-menit terakhir. Teman-teman, Arnautovic ternyata bersedia menjadi striker nomor 4. Dia berjanji tidak akan neko-neko, tidak akan protes ya. Ini berarti keempat striker kita adalah Lautaro, Thuram, Taremi, dan Arnautovic. Menurut gua teman-teman, ini masih kurang lah. Kita butuh banget penggantinya Alexis Sanchez, penyerang yang bisa dribble, bisa gocek ya, bisa buka ruang dan assist. Untuk cadangan kita, striker backup kita Taremi dan Arnautovic ini satu tipe. Menurut gua kedatangan Taremi sebetulnya untuk gantiin Arnautovic nih, bukan untuk gantiin Alexis Sanchez. Tahu gitu kita tetap pertahanin Alexis Sanchez ya menurut gua teman-teman. Ya semoga ada kejutan lah di menit-menit terakhir. Semoga Arnautovic segera dilepas ya, supaya kita bisa mendapatkan striker yang karakternya cocok dengan permintaan Inzaghi. Lalu lanjut teman-teman, berita berikutnya gua mau update dari kondisi pemain kita yang mengalami cedera. Ini ada dari Tajon Buchanan. Media Corriere dello Sport mengatakan Tajon Buchanan diperkirakan akan kembali beraksi di bulan Desember. Masih lama teman-teman. Dia ya nggak mungkin juga langsung main nggak sih di bulan Desember. Dia pasti butuh mengembalikan kebugaran, butuh menyatu lagi dengan tim. Ini kan berarti dia persis seperti pembelian di jendela transfer musim dingin ya. Menurut gue ya, ini bisa-bisa Tajon Buchanan akan dipinjemin nih di jendela transfer musim dingin nanti supaya dia kembali menemukan sentuhannya ya, sehingga Inter bisa memaksimalkan dia kembali di musim depan. Lalu kemudian update berikutnya dari bek asal Belanda Steven de Vrij. Ini jurnalis Calcio namanya Guaro, dia bilang begini. Bek asal Belanda Steven de Vrij menargetkan dapat kembali merumput di pertandingan ketiga Inter di Serie A, yaitu melawan Atalanta. Absen 2 laga teman-teman, aduh sayang sekali. Lalu dari Mehdi Taremi, wah ini kabar yang cukup baik. Gazzetta mengatakan proses pemulihan Mehdi Taremi berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Dia bahkan bisa duduk di bangku cadangan saat melawan Genoa. Lalu Gazzetta juga bilang kondisi Arnautovic juga sama baiknya dengan Mehdi Taremi, siap tampil di partai lawan Genoa dari bangku cadangan. Ya setidaknya ada Arnautovic dan siapa namanya tadi Taremi ya di bangku cadangan. Berarti ini kemungkinan starternya Thuram sama Korea teman-teman. Lalu di bangku cadangan kita punya Lautaro, Arnautovic, dan Taremi. Ya semoga menanglah, jangan sampai kita mengawali musim ini dengan tidak membawa poin penuh 3 poin. Lalu update kabar cedera berikutnya ada dari Zielinski. Ini kabar baik teman-teman. FC Internews mengatakan kabar baik dari Peter Zielinski. Gelandang Polandia ini pulih lebih cepat dari
dari yang diharapkan. Ia bahkan kemungkinan bisa masuk skuad di partai lawan Genoa. Kalaupun dia tidak bermain di pertandingan tersebut, dia akan siap tampil sepenuhnya di Giornata 2 melawan Lecce. Amin, amin. Gue sangat berharap Zielinski teman-teman, karena keberadaan dia bisa menambah daya gedor ya untuk lini depan kita. Dan terlebih lagi ingat teman-teman, Giornata 5 kita ada derby. Jadi untuk pemain-pemain baru kita diharapkan bisa memanfaatkan Giornata 1 sampai dengan Giornata 4 untuk menyatu dengan tim. Jangan sampai absen lah di 4 Giornata awal. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu lanjut berita yang berikutnya teman-teman, terkait pembangunan stadion. Ini agak plot twist ya beritanya. Seperti yang kita ketahui bersama lah, bahwa Inter dan Milan tidak kerasannya di San Siro ingin minggat. Sebelumnya mereka itu, Inter sama Milan, sempat kepikiran loh patungan membangun stadion yang baru. Walaupun akhirnya mereka berpisah ya, membangun stadion sendiri-sendiri. Inter punya sendiri, Milan punya sendiri. Nah tetapi keinginan Inter dan Milan untuk sama-sama memiliki stadion masing-masing ini terganjal perizinan ya. Wali kota Milan tidak mengizinkan, bahkan merayu Inter sama Milan, udahlah nggak usah pindah, lebih baik merenovasi San Siro aja. Nah ini justru kabar terakhir mengatakan teman-teman, Inter dan Milan sama-sama ingin patungan membeli San Siro. Mereka tidak ingin cuma jadi sekedar penyewa saja untuk stadion legendaris tersebut. Jurnalis Calcio Daniel Mari mengatakan, telah secara resmi kota Milan mengumumkan bahwa Inter dan Milan sedang mempertimbangkan untuk membeli San Siro dan hak untuk membangun di area sekitar stadion. Hal ini sudah dikomunikasikan oleh wali kota Giuseppe Sala oleh kedua klub pagi ini. Kedua klub asal Milano tersebut bekerja sama dengan tim penasehat teknis dan hukum untuk mengevaluasi aspek teknis dan finansial. Pertemuan antara pemerintah kota dan perwakilan klub dijadwalkan akan terjadi di minggu kedua bulan September. Masih lama banget prosesnya. Sumpah ini lelet banget ya. Gue pikir orang bule kerjanya justru lebih satset-satset. Ini enggak anjir. Masih minggu kedua bulan September, masih bulan depan teman-teman. Tapi jujur ide ini menarik sih, dibandingkan Inter sama Milan membangun stadion masing-masing. Menurut gua ini San Siro Giuseppe Meazza layak untuk diselamatkan. Gua setuju banget sih kalau Inter dan Milan akhirnya patungan untuk membeli stadion yang sangat legendaris. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.